Selamat sore Pak Beni. Iya, sore. Selamat sore, perkenalkan kembali saya Widya yang mengontak Bapak kemarin sore Mhm, untuk mhm. wawancara hari ini. Oke. Hari ini wawancaranya kan ditemani dengan rekan saya ya Pak, Immanuel sama Vanessa. Iya, boleh. Baik Pak. Ya. Mhm, mhm. Ya. Mhm. Jadi namanya Beni Santoso, usia 26, asal Solo, kebetulan dari 8 tahun. Kalau dulu sekolahnya di STP Nusa Dua Bali selama 3 tahun dari 2013 sampai 2016. Makul yang diambil dulu tuh programnya kuliner manajemen, jadi belajarnya manajemen sama masak. Nah, ide dari olahan kedelai ini salah satunya kan tempe. Jadi awal mulanya itu eh, ketika di pas akhir kuliah itu dulu ngambil buat tempe dicampur sama keju yang putih. Nah, ketika dicampur sama keju itu ternyata banyak suka. Kemudian saya lanjutkan untuk usaha. Usaha itu kan Bali. Jadi kita emang berbasis inovasi olahan dari tempe tersebut. Gitu. Sejauh ini untuk tempe, namun untuk olahan seperti susu kedelai sama tahu juga coming soon. Kita ada kolaborasi juga dengan produsennya, tapi tetap menggunakan kedelai lokal dari Bali sama Jawa Tengah. Itu tidak pakai kedelai impor. Untuk di bidang ini sejak 2016, 16 Desember 2016, berarti udah 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Sekali produksi kita maksimal 50 kilo. Jadi kalau seminggu produksi 2 kali, berarti 100 kilo. Kalau sebulan 400 kilo, sekitar kurang lebih 400. Dari Bali, daerah utara, lagi sama di Jawa Tengah Gerobokan. Di Gerobokan ya pakai G ya. Gerobokan, Gerobokan, bukan Gerobokan. Dari petani langsung. Jadi kita berusaha untuk middleman-nya. Jadi langsung dari direct dari petani langsung. Gitu. So far konsen kesehatan sekarang, kemudian juga mereka support petani lokal, jadi
kebetulan maunya mencari tempe yang kedelai lokal karena di tempat produksi kita produksinya bersih gitu. Jadi loyalitas dan kepercayaan konsumen itu nomor satu buat kita. Sejauh ini meningkat, malah kayak edukasi ke masyarakat tuh udah nyampe ya, terutama kemarin dengan isunya kedelai naik, sama ada isu yang baru-baru ini yang tempe dari dicampur sama kardus atau kertas ya, jadi kayak masyarakat tuh makin sadar bahwa oh harus tahu nih siapa produsen makanan yang kita makan gitu, satunya tempe, jadi mereka pun nyari info ke arah sana begitu. Satunya ada permintaan demand, jadi Indonesia itu persen kedelainya tuh import dari Amerika, kurang lebih 90 sampai 95%-nya ya. Jadi sisanya itu lokal karena emang demand permintaannya banyak, tapi supply dari petani terbatas. Karena kita lebih fokusnya ke beras ya, bukan ke kedelai. Padahal 50% dari penggunaan kedelai tersebut itu digunakan untuk tempe, kemudian 30-40% itu digunakan untuk tahu, dan sisanya kurang lebih 10% itu digunakan untuk yang lain-lain, misalnya tauco, susu kedelai. Jadi emang demand akan tempe atau olahan dari kedelai itu sangat-sangat tinggi di Indonesia. Satunya di produksi tahu tempe aja ya, itu rata-rata mereka memproduksi minimal menggunakan 100 kilo kedelai dalam satu hari. Itu satu produsen. Bayangkan berapa jumlah produsen tempe se-Indonesia, ada ratusan, ditambah nggak cuma tempe, tapi ada juga tahu, susu kedelai, ada oncom, ada misalnya apa lagi ya, tauco gitu. Jadi emang penggunaan kedelai itu sangat-sangat tinggi demand-nya. Nah, kemarin isunya karena Cina membeli lebih banyak karena mereka kebutuhan pakan ternak babi ya. Jadi pakan ternak babi itu menggunakan kedelai impor dari Amerika, dan growth rate peternakan babinya di Cina itu lagi tinggi. Jadi mereka membeli dari Amerika, beberapa di Argentina, Brasil tuh meningkat tajam sehingga pasokannya kan kurang. Akhirnya uh, apa terbatas, harga pun naik. Gitu. Makanya perlu anak-anak kuliah yang di bidang pertanian, siapa tahu bisa bantu di pertanian teknologinya, terutama di kedelainya. Hmm. Kita kita sejauh ini kolaborasi, jadi sejauh ini kita kolaborasi dengan produsen. Nggak cuma itu, juga kita mencoba lebih kalikan ke online, harapannya juga makin lebih berkembang, terutama di bidang pertanian dulu ya, karena setelah dilihat juga ternyata pertanian kedelai di Indonesia ini banyak problemnya. Satunya dari tengkulak atau middleman, atau dari segi efektivitas produksi pertaniannya kurang bagus. Makanya sebisa mungkin dibantu dari mahasiswa kuliah sendiri sama pemerintah sendiri, dibantu penggunaan bibit yang bagus untuk petani, kemudian ditemukan juga supply dan demand yang dengan konsumen, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Harga sama nggak ada sih, ada ya, support lagi ke petani lokal. Jadi kita bina petani lokal nih, Pak arahin satunya biar mereka semakin rajin nanam kedelainya ya. Jadi sebisa mungkin kita bina, yuk petani kita ajarin olahan apa sih yang bisa dibuat di kedelai. Mungkin yang paling termudah ya susu kedelai dulu. Atau kalau dibalikan kita pakai kedelai goreng ya, kedelai goreng kan dipakai ya untuk nasi campur, untuk apa. Kita ajarin dulu buat produk, karena petani itu kebetulan mereka itu nggak mau mengolah produk. Jadi mereka udah susah-susah nanam, mereka taunya udah nanam, panen, jual, tapi nggak mau mengolah atau nambahin added value di produk, di barang tersebut, sehingga ya taunya cuma nanam doang. Nah, gimana membina petani ini supaya mereka lebih semangat gitu kan. Jadi nah kalinya dari dulu petaninya,
harus beli kedelai kalau bisa tanam sendiri. Otomatis dari segi pengolahan pertaniannya akan lebih diperdalam gimana nih biar panennya bisa lancar, apa dikurangi dari hamanya. Jadi otomatis harga pun akan bisa bersaing karena mereka bisa mengolah menjadi produk begitu. Jadi ada permintaannya gitu. Kalau sejauh ini kan petani kesulitan menemukan buyer karena mereka biasanya tujuannya begitu. Gitu. Kita ada organisasinya namanya Tempe Movement. Jadi itu organisasi NGO memang kita fokus untuk mempromosikan tempe sama olahan dari tempe nih, nggak cuma tempe doang, tapi dari segi produk, gizi, kebaikan tempe itu apa. Oh ternyata pengolahan tempe yang bersih seperti ini, jadi lebih ke edukasi. Dan kita menggunakan platform tersebut untuk diplomasi. Ternyata tempe yang asli Indonesia bisa jadikan diplomasi budaya ke luar negeri. Hmm. Ya, kalau dari kita sih ya kita pro untuk mengedukasi masyarakat tentang pembuatan tempe yang bersih itu gimana sih? Karena simpelnya gini, nggak banyak yang tahu proses pembuatan tempe, taunya cuma beli dan goreng, tapi buatnya nggak tahu. Nah, di situ kita masuk nih, kita edukasi ke masyarakat. Oh, gini loh cara bikinnya. Satu strateginya nanti, kebetulan aku buat channel YouTube, jadi nanti mau lebih edukasi masyarakat di channel tersebut, maupun di TikTok dan IG. Gitu. Bahkan zamannya udah sosial media ya, jadi penyebaran edukasi itu menurutku lebih mudah. Mm-mm. Selamat siang, Kak. Saya Raisa. Sini saya mau melanjutkan sesi wawancaranya. Saya mau menyinggung sedikit tentang Tempe Movement ini, Pak. Tempe Movement berarti organisasinya kesebar di seluruh Indonesia gitu ya, Pak? Basicnya kita ada di Bogor, cuma pusatnya di Bogor ya, cuma band ini bantu di jadi di sisi kulinernya, sisi diplomasinya karena Bali ini sendiri kan melting pot ya, alias lokal ada, turis ada. Di situ kita masuk tuh promosi tempe lah, orang apa aja yang bisa diolah dari tempe, nggak cuma goreng, bacem, ternyata ada burgering dari tempe, ada misalnya lagi keripik tempe, coklat tempe, kemudian protein tempe. Jadi istilahnya bisa luas dan kita bisa promosiin ke tidak cuma orang lokal tapi secara cakupannya internasional. Nah, aku masuk di Tempe Movement yang di Bali gitu. Untuk yang Tempe Movement di Bali itu, apakah seperti kayak ada cabangnya di Bali sendiri ada Jadi ini kan organisasi NGO. Jadi semuanya itu bisa join, nggak harus registrasi atau apa. Yang penting mereka promosiin aja. Oh, kebaikan tempe itu seperti apa sih? Oh, aku olahan tempe itu cara kreatif apa yang bisa aku olah gitu. Jadi nggak ada registrasi cabang atau apa-apanya nggak ada. Emang pusatnya di Bogor. Tapi kita juga meluas, nggak cuma di Indonesia, tapi ada di Jepang, di Meksiko, di Korea gitu, Shanghai bahkan. Jadi emang promosiin movement, movement dari tempenya gitu. Apa sih yang bisa diolah? Bahkan nggak cuma produk ya, kita juga mengajari edukasi. Oh, edukasi proses pembuatan tempe nih. Nah, kebetulan kan di Bali, aku handle tuh megang, misalnya ada workshop atau apa, lokal turis itu kita edukasi. Oh, edukasi proses pembuatan tempe sejak dari scratch tuh gimana sih, sejak awalnya gimana, kedelai dicuci, direndam, direbus, diragiin, dicampur, campur-campur, mau dicampur kacang koro, kacang hijau, dikasih warna merah, dari buah naga, kunyit juga bisa, bungkusnya daun jati, daun anggur. Jadi kita edukasiin, kemudian peserta join nih. Nah, setelah itu mereka lihat, oh olahannya apa yang bisa dibikin dari tempe. Misalnya coklat, coklat tempe, cookies tempe,
atau protein shake deh tepung tempe ya, bisa edukasiin, wah biar ada unsur edukasi dan ternyata wah tempe yang aku makan cuma digoreng di tempe orek nasi kuning ternyata bisa jadi coklat ya. Jadi kita pengen ngasih tahu wow faktornya nih dari tempe yang humble dipandang sebelah mata, ternyata kalau kita olah secara tepat bisa menjadi added value product yang bernilai banget nih, sampai terus pun wow kayak wow aku yang biasanya cuma makan tempe kari bisa dibikin tempe coklat ya gitu misalnya. Itu sih. Baik Pak, berarti ini fokusnya lebih ke pengembangan atau inovasi dari tempenya gitu ya Pak ya. Kalau Sejauh ini sih seperti itu. Kan ada orang yang mau bantu di sisi pertaniannya, karena kan aku di bidang kuliner sekolahnya. Misalnya kalian nih teman-teman yang di UNUD, kebetulan kemarin maksudnya Pak Tamam ya. Mereka tapi di pertanyaannya pasti yang dibantu saya bikin namanya benar, misalnya ada serangga yang bantu gitu kan, itu pertanian karena yang aku lihat supply chain ya, istilahnya supply chain itu kan pada dasarnya kan kedelai. Kedelai ini menurutku vital banget 11-12 sama beras. Jadi kita makan pokoknya beras tapi lauknya apa? Kedelai semua basically, tahu, tempe, minumnya susu kedelai ya kan. Jadi nggak cuma beras tapi ayo fokusin ke pertaniannya lagi. Karena kalau kita fokusin ke pengolahannya doang, end produknya tapi tanpa fokus ke sumbernya ini, nah sumbernya ini bisa kacau nih. Nanti kalau sumbernya nggak diolah, nggak ditingkatkan secara sistem teknologi gitu kan, nanti kasihan kita udah ini tapi sumbernya terbatas, malah habis gitu. untuk bahan baku produksi sendiri apa pernah terkendala gitu Pak? Misalkan kedelai pasti ada musim tanamnya, diselingi dengan padi, misalnya, lalu yang bisa ternyata belum siap untuk memasok kedelainya, itu apakah ada cadangan dari perusahaan Bapak? Karena itu ngalamin, jadi sejauh ini kan supply dari Bali sama Jawa Tengah. Pernah ngalamin di Bali habis, Jawa Tengah juga habis. Itu sampai hubungin apa ya namanya yang pusat Balikpapi ya, Balikpapi di Malang, sampai nanya-nanya info ke pemerintah juga. Makin supply kedelai itu sangat-sangat susah yang lokal. Nah itu di 2 atau 3 tahun lalu itu pernah ngalamin sampai stoknya habis. Nah, di sana ya akhirnya menemukan orang pemerintahan yang bantu untuk ngasih kontak petaninya. Bayangin itu habisnya rebutan karena ada permainan dari mafia, karena ada dibeli tengkulak, banyak nyetok gitu kan, biar harganya makin tinggi. Terus juga ada bagian juga memang petani dibeli lagi nih bibitnya untuk nanam lagi nih. Gitu. Makanya menurutku banget dibantu dari Mas Nabi sistem teknologi biar panennya juga terjaga ya kualitasnya dan lagi di sini SOP nih, jadi SOP ke petani misalnya grading kayaknya berapa banyak nggak kotorannya, kalau semakin kalau semakin banyak ya biasa ya semakin murah. Jadi petani kita edukasi, Pak sebetulnya saya beli mahal loh, kualitas arus ini, kalau bapak ngasih saya kualitas B harganya segini, petani pun mau nggak mau ya menyukai saya supaya gajinya A dibeli mahal. Itu penting banget itu dari segi pertaniannya. Lalu untuk proses penjualan produk Bapak sendiri itu katanya kan mau secara online, berarti sebelumnya kan secara langsung. Itu penjualannya seperti apa aja ya Pak? Kita secara online, jadi melalui media sosial seperti IG, TikTok, WA. Tapi sejauh ini yang jalan konsumennya di IG. Nah, kita mau fokusin juga nanti ke TikTok sama ke
YouTube seperti itu. Jadi gimana produk ini sustainable sampai ke customer, karena dilihat dari YouTube sama TikTok kan view-nya beda ya generasinya, terutama TikTok kan lebih ke Gen Z. Kita juga cara marketingnya beda lagi nih ke Gen Z nih. Sangat perlu kita berusaha fleksibel ngikutin perkembangan zaman. Oh, baik, Kak. Berarti kalau dari online kan dari sosial media, apa sudah ada website tertentu gitu, Pak, yang bukan sosial media? Hmm, Website sudah ada di mitempebali.co.id. Sejauh ini website kita cuma untuk branding aja sama menemukan klien dari luar negeri ya gitu untuk website. Tapi kalau untuk lokal sendiri ya marketplace, satunya di Tokopedia dan Shopee gitu. Oh, untuk toko fisik apakah ada, Pak? Toko fisik sejauh ini belum, tapi doakan nantinya. Misalnya Ya. pengennya tanya nih, end game-nya ini tempe Bali itu apa gitu kan. Pengennya ya kita punya uh, wisata edukasi pemberdayaan masyarakat melalui tempe. Salah satunya ada kelas pembuatan tempe, tahu, susu kedelai itu kan. Ada tempat oleh-olehnya, ada kafe atau restorannya, ada glamping, museum, bahkan customer pun audiens juga bisa datang langsung join nih ikut workshopnya. Nah, pengennya ada seperti itu di Bali. Bahkan dari pertanyaannya mungkin di kayak satu ladang gitu biar orang tahu oh gini loh proses penanaman kedelai prosesnya seperti ini, itu menurutku penting. Kalau kalian belum tahu juga ini tempe Bali itu ada kepanjangannya, jadi innovate new idea with tempe. Jadi kita emang punya dream goal nanti seperti itu gitu pertanyain, karena menurutku ini masa orang Jepang belajar tempe di Jepang, lucu kan, orang Amerika belajar tempe di Amerika, itu kita loh, jangan sampai kita bangga nih produk tempe ada di Amerika, tapi juga value-nya masa orang belajar tempe di Amerika gitu kan, orang mau belajar tempe ya ke Indonesia. Salah satunya paling termudah ya di Bali sebagai lokasi yang pariwisata melting pot semua orang ke Bali gitu kan gitu. Keren banget, Pak. Itu gambaran besar yang bagus banget. Jadi kalau untuk offline tokonya suatu saat pengennya sih seperti itu. Amin, Astungkara, semoga bisa tercapai segera ya, Pak. Hmm. Untuk ini kan dari tadi pakai expert banget gitu, Pak, mulai dari on-farmnya, dari kedelainya sampai ke pengolahan dan pemasaran olahan dari kedelai inovasi tempe ini. Itu apa sih, Pak, yang buat Bapak sampai tertarik itu sampai seluk-beluknya tahu semua gitu? Nah, kebetulan kan di bidangnya tempe sebagai pelaku usaha. Jadi emang dari hulu ke hilirnya kita kan pelajarin semua. Itu penting banget. Jadi tahu nih kalau ada masalahnya di mana. Sama tertarikan sama tempe itu sebelumnya kan kerja di hotel restoran. Chefnya tuh bilang, nih, kamu ngapain belajar Western, belajar Eropa gitu kan. Belajar ya budayamu sendiri Indonesia. Jangan sampai nanti kalau kamu misalnya nih kerja di hotel, restoran atau kepala pejabat negeri disuruh masakan Indonesia nggak paham, nggak bisa. Rendang nggak tahu, bikin rendang nggak tahu, itu kan. Lalu dong kamu perwakilan Indonesia di luar negeri kok nggak bisa masak, apalagi kamu cooknya gitu kan. Bisa seperti itu. Nah, kayak disentil nih. Di situ kayak tergerak, oh, Indonesia apa yang bisa olah, nggak cuma tempe loh, tape singkong bisa, tape ketan bisa, di memberdayakan produk olahan lokal. Kalau kalian orang Bali, aku nih, tahu nggak namanya seredele? Kereta Nah, itu hidangan lokal asli Bali, namanya seredele, terasi kedelai. Jadi warnanya kuning, dicampur sama basa genep, banyak dijual di pasar Ubud atau sekitar Gianyar. Rata-rata orang Ubud atau Gianyar yang tahu, mereka pakai itu ditumis, dicampur daging atau apa untuk lauk. Jadi sebagai base, sebagai bumbu. Penggantinya terasi. Kalau orang asing lihat itu kayak
tahu nggak namanya apa ya, yang Jepang NATO kan, yang lengket-lengket. Nah, orang orang asing tuh lihat itu kayak ini NATO-nya orang Bali. Soalnya wujudnya kedelai, lengket-lengket, warnanya kuning, baunya kayak kaos kaki. Tapi ketika kalian akuin enak apple. Nah, orang Bali aja nggak pengen tahu loh itu, ser kedelai. Tolan kedelai itu. Nggak pengen tahu. Nah, jadi kayak heritage lokal kalian tuh harus di uh, sustainable, jangan sampai punah, orang pun nggak tahu itu kan, itu ya edukasi lah, itu Oh, penting banget. berarti ini kan kayak udah usaha yang udah lumayan besar, terus sampai gabung ke komunitas. Berarti udah ada rumah produksinya sendiri ya, Pak? Sejauh ini ada rumah produksi tapi masih campur sama rumah tinggal, jadi masih home industry. Tapi untuk proses produksinya sendiri kita udah semi mesin, jadi dari pengupasan, pengayakan, terus pencampuran dengan ragi itu udah pakai mesin. Pembungkusan juga udah bungkus untuk snacknya ya. Untuk perebusan atau perendamannya sendiri kita pakai stainless steel, jadi dijamin bersih gitu. Jadi nggak mau kalau ada orang internasional datang, kita tempatnya bersih nih, udah proper nih gitu. Kan goalnya pengennya punya tempat edukasi wisata kan. Kita harus start smallnya harus bener dulu gitu. Hmm, Berarti di tempat produksi dan tempat tinggal itu juga terbuka untuk siapa yang mau datang untuk eh, edukasi atau sebagainya gitu ya, Pak? Itu terbuka by reservation only, jadi kita nggak sembarangan orang bisa masuk. Kita juga batasin biar nggak ganggu proses produksinya gitu. Jadi kalau nggak reservasi atau nggak diizinkan dulu juga nggak boleh masuk sembarang. Mm-mm. Untuk produksinya sendiri, dalam sekali produksi itu kira-kira berapa tenaga kerja ya, Pak yang dibutuhkan? Kita ada total 7 orang, bahkan kemarin sempat 8 juga. Itu salah satunya ada anak magang dari Belanda, bule. Jadi bule pun magang di tempat kita. Tapi nggak belajar tempe ya, karena beliau ini masih kuliah di Belanda. Dia mengambil program concepting, jadi kayak concepting desain interior atau apa. Nah, kebetulan desain tersebut kan bisa diaplikasikan ke produk. Nah, kebetulan dia magang di tempat kita nih 6 bulan. Jadi yang dulu orang Indonesia dijajah orang Belanda, sekarang orang Belanda belajar di tempat kita. Gitu dong. Keren, keren. Eh, untuk konsumennya sendiri mayoritas dari mana ya, Pak? Dalam negeri kah atau luar negeri? Kalau luar negeri, kalau boleh tahu dari negara mana yang paling besar ya, Pak? Sebelum COVID kita 80%, bahkan 90% asing, 10% lokal. Tapi setelah COVID kita 50% asing, 50% lokal. Nggak cuma di Bali, tapi juga di luar pulau ada Jakarta, ada juga Sumatera, ada juga Kalimantan, ada juga. Lebih ke reseller dan online ya. Kemudian untuk yang asing itu kebanyakan Australia sebelum COVID ya. Australia, Amerika, dan Eropa. Gitu. Karena mereka melihat tempe itu sesuatu yang seksi. Tempe itu superfood di negara mereka. Kemudian kayak protein sama yang ketiga itu lagi hype ya, karena pertumbuhan vegetarian atau vegan gitu kan. Itu jadi mereka nyari pengganti protein hewani, salah satunya tempe. BTW tau nggak bedanya vegan sama vegetarian? Sempat pernah dengar, Pak, tapi lupa. Nah, nanti cari tahu bedanya vegan atau vegetarian itu apa. Itu penting banget. Jadi kalian tahu memahami, oh ternyata ada marketnya ya, kedelai itu bisa diolah macam-macam. Salah satunya yang membutuhkan ya orang vegan atau vegetarian. Dan mereka punya konsep bahwa makanan itu ya protein ya salah satunya nabati kan. Sedangkan konsep orang yang omnivore nih, makan segala atau flexitarian, itu biasanya menganggap bahwa makan vegan atau vegetarian itu nggak enak. Nah, gimana kita masuk nih di sisi kulinernya, mengubah konsep bahwa makanan vegan atau vegetarian itu enak loh. Itu ya salah satunya lewat tempe. Tuh. Baik, Pak. Mungkin eh, pertanyaan dari saya segini dulu. Bisa dikembalikan ke Hmm. Widya. Terima kasih, Pak.
Baik, Thank you, terima kasih. sama-sama. Terima kasih juga Kak Vanessa sama Immanuel yang tadi udah bantu buat sesi wawancara hari ini. Maaf Pak, sebelumnya boleh melengkapi data dirinya dulu ya Pak untuk kepentingan penulisan. Bapak sendiri usia berapa ya? 26. Oh, 26 tahun ini. Baik, eh, sekian dulu deh Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau meluangkan waktunya. Ya, Saya nanti tutup kalau dulu. butuh info apa-apa bisa juga di-follow IG maupun ada IG, YouTube, TikTok, ini Tempe ID. Nah, itu kalau kalian kepo, pengen tahu perkembangan kita lewat akun tersebut bisa. Baik Pak. Hmm. Terima Thank kasih ya you Pak. ya. Iya, makasih Nanti banyak. kalau bulletinnya udah jadi, berkabar ya. Baik, akan saya kirimi Siap, kalau siap. sudah jadi. Sip, Siap-siap. makasih. Nanti untuk foto bisa hubungin tim kita ya, yang kemarin aku kirim ya. Baik, Pak. Yuk, yuk, sama. Selamat sore ya. Yuk, sore.